kawin sebelum hamil. Jadi kalau nggak hamil, tidak kawin. Lah, ini berdampak buruk kepada Om Awigana-mastu Namasidam, Om Sidir Astu Tat Astu Swaha, Om Swastiastu, Namaste, Sampurasun, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu, 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 Tabea, Majuah Juah. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kali ini kita akan perbincangkan sesuatu yang sebetulnya tidak aneh dan semua umat Hindu khususnya di Bali sudah paham. Tetapi sekali ini kita lihat dari sudut pandang spiritual. Kita lihat seperti apa. Nah, yang kita bahas ini adalah Cuntaka atau Cuntake. Nah, ini bukan hal yang aneh. Setiap umat Hindu yang ada di Nusantara, khusus yang di Bali, sangat hafal dengan kata Cuntake ini. Sesuatu yang disebut keadaan tidak suci. Namun seringkali kita lupa. Seperti apa sih sungguhnya Cuntake itu? Nah, karena sudah menjadi sesuatu yang tidak asing bagi kita di Bali, saya atau kita coba melihat dari sudut pandang spiritual. Karena apa? Cuntake ini walaupun kelihatannya kecil, masalah yang remeh, namun sesungguhnya besar pengaruhnya terhadap perjalanan setiap umat Hindu. Jadi berdampak ini, ya dampaknya besar walaupun kecil dan sering diabaikan. Sering diabaikannya ini bukan karena kita tidak perhatian, tetapi memang agak kurang penjelasan baik dari para wikan maupun dari para tokoh tentang Cuntake ini. Khususnya saya banyak mendapat pertanyaan bukan dari umat Hindu di Bali, tapi justru dari umat Hindu di luar Bali, khususnya Jawa. Dan yang lebih khusus lagi adalah pertanyaan dari para dharmika. Jadi orang-orang yang pulang ke rumah Dharma mungkin belum paham sekali dengan istilah Cuntake ini. Nah, ini dia. Kalau sekarang yang dianggap normal dan sering dipahami sebagai Cuntake kan hanya satu yang paling menonjol, yaitu datang bulannya seorang ibu, seorang wanita. Disebut keadaan tidak suci, sehingga apa? Tidak boleh sembahyang ke tempat-tempat suci, ke pura misalnya, ke Merajaan misalnya. Namun ada pertanyaan, loh, kami terbiasa sembahyang. Lalu kalau tidak boleh sembahyang bagaimana? Bukan tidak boleh sembahyang, tidak boleh sembahyang berdoa di tempat yang disucikan. Lalu di mana? Ya di dalam ruangan kamar tidur sembahyang. Berdoa tidak salah, itu boleh. Dan jangan dianggap Cuntake yang paling gampang dipahami ini sebagai sebuah yang buruk, sesuatu yang buruk. Tidak. Cuntake seorang ibu ini merupakan sebuah anugerah di mana sang ibu wajib beristirahat. Karena selama proses Cuntake datang bulan ini terjadi proses penyucian diri, pembuangan limbah-limbah secara fisik maupun rohani. Jadi kalau toh saat datang bulan tidak sembahyang, bukan berarti pahalanya ibu berkurang, tidak. Karena itu anugerah, wajib istirahat, membersihkan diri. Dan uniknya lagi apa? Kalau misalnya Cuntake-Cuntake yang lain kan untuk menyelesaikannya lewat ritual, tapi datang bulannya tidak. Begitu misalnya hari ketiga sudah bersih semua, hanya dengan keramas kembali suci. Coba bedakan sekarang dengan Cuntake jenis lain. Kalau tidak melalui ritual, tidak terselesaikan. Coba Cuntake kematian misalnya, ya, ada orang meninggal,
Kita ikut dalam proses upacaranya. Setelah itu kita berebut untuk mendapatkan tirta prayascita. Tanpa mendapatkan tirta prayascita, ada perasaan masih dalam kondisi yang tidak bersih. Kemudian banyak kita lihat di Bali misalnya, ini saya alami sejak saya kecil. Setelah kita selesai melayat dari rumah duka atau dari setre, dari kuburan, kita ke rumah pulang. Lalu apa yang kita lakukan? Kita cari dapur. Zaman dulu ya, dapur cari, lemparkan air ke atas genteng dapur. Lalu cucuran airnya kita gunakan untuk mencuci rambut, badan. Loh, sekarang bagaimana? Dapur di atas, di beton, nggak ada atapnya. Bagaimana mungkin kita lakukan itu lagi? Maka sebetulnya cara yang paling gampang, masuk ke dapur, cuci muka di air keran di dapur, selesai. Loh, kok bisa? Nah, ini hebatnya dapur dibandingkan dengan ruangan-ruangan dalam rumah yang lain. Karena di dapur itu ada 5 energi, 5 istadewata yang selalu menjaga kesucian dapur, tak mungkin tercemari oleh apapun itu. Nah, ini dapur, bayangkan. Ada Brahma di sana, ada Wisnu di sana, ada Bayu di sana, ada Pertiwi di sana, ada Siwa di sana, coba. Sehingga geni ada di dapur. Nah, dapur luar biasa. Nah, kemudian ada cunda-cunda yang lain yang seringkali tidak bisa diselesaikan tanpa melalui proses upacara. Inilah yang ingin saya sampaikan supaya kita bisa memahami, dan akhirnya kalau mengalami cuntaka jenis ini, kita berusaha untuk menyelesaikannya sehingga kembali suci. Contoh ini ya, kalau kematian tadi sudah melalui prasita selesai. Nah, kemudian yang lain, ada cuntaka diakibatkan oleh incest. Ya, bayangkan, ini dalam hidup tidak boleh terjadi proses hubungan sesama anggota keluarga, ya, hubungan darah masih ada antara paman dengan keponakan. Kalau toh itu terjadi, itu membutuhkan ritual yang tidak mudah untuk menyelesaikan. Ya, hati-hati. Yang kedua, ya ini mungkin jarang sekali. Bagaimana dikatakan salah timpal, kata orang Bali. Salah timpal itu apa? Ya, berhubungan dengan hewan. Ya, memang ada kejadian. Kalau nggak ada kejadian kan tidak mungkin ada aturan mainnya. Ya, dengan binatang. Tetapi itu pun bisa diselesaikan dengan ritual walaupun agak berat menyelesaikannya. Bisa. Beda tadi dengan yang datang bulan itu. Tanpa ritual, selesai dia. Karena itu anugerah. Bukan sebuah musibah, bukan kedukaan. Tapi itu anugerah. Ya, anugerah yang menjadi keistimewaan seorang wanita. Nah, ini hebatnya, ya. Nah, kemudian apa? Ada lagi yang berat. Misalnya, cuntaka diakibatkan karena hamil sebelum nikah. Ini hati-hati. Kenapa? Kok jadi berat? Karena hamil itu pasti kaitannya dengan sang punarbawa. Tentu yang namanya sang punarbawa ini berharap akan mendapatkan badan yang bagus, badan yang baik, badan yang sah, tidak badan yang masih bermasalah. Yang dimaksud adalah apa? Badan yang terjadi karena pertemuan pria dan wanita tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah. Nah, ini kenapa? Karena yang namanya pernikahan, perkawinan, pewiwahan itu merupakan sesuatu yang sangat sakral. Sakral sekali, selain upacara kematian. Jadi, kalau pernikahan tidak sah, itu akan yang membuat sang punarbawa kecewa berat dan akhirnya bingung. Dan ini kalau dibiarkan, tidak diselesaikan dengan ritual yang tepat, anak-anak yang lahir dari kondisi seperti ini akan mengalami ketidakstabilan dalam perkembangan fisik dan perkembangan jiwa. Nah, ini kita menghindari ini. Jangan kemudian sekarang misalnya banyak orang mengatakan kepada saya, Pak, sekarang ini ngetren, Pak. Ngetren apa? Kawin sebelum hamil. Hamil sebelum kawin. Saya terbalik malah. Kawin sebelum hamil. Jadi kalau nggak hamil, tidak kawin. Lah, ini berdampak buruk kepada perkembangan psikis maupun fisik
terhadap sang bayi nanti, karena ini sang penerbawa kan kecewa dia. Ya, jangan dikira enak itu yang lagi ngetren sekarang. Ya, hamil sebelum kawin. Katanya kalau nggak hamil sebelum kawin itu, wah nanti rugi, nggak ada hasil. Salah, yang rugi siapa? Hasil yang diharapkan seperti apa? Ini harus jelas. Yang kedua, ya, hamil, ya, hamil sebelum nikah sudah. Sekarang kehamilan, ya, yang tidak diharapkan, ini cuntake. Ini juga tidak baik. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, yang paling rawan dari cuntake ini secara spiritual adalah ketika seorang ibu tanpa sadar loh. Tapi tanpa sadar ini bukan berarti tidak salah nantinya, ya, yaitu keguguran atau keruron. Dan yang lebih berat lagi adalah menggugurkan atau aborsi. Nah, kenapa kok ini menjadi berat? Seringkali memang di masyarakat Hindu, khususnya di Bali, apalagi yang masyarakat sangat awam, tidak memahami kapan sih yang namanya keguguran itu. Kapan kehamilan yang berapa lama, berapa hari, berapa minggu. Kalau kita kembali kepada dokter akan dikatakan bahwa, loh, belum 3 bulan, belum ada rohnya, Pak. Ya, itu menurut medis. Karena beliau-beliau itu memang pelajarannya seperti itu. Beda dengan kita sebagai umat Hindu, ada tuntunan Ayurveda. Ya, Ayur ya, bukan Yajur ya, Ayurveda. Di sana dikisahkan, diceritakan oleh 3 resi, Wasista, Susruta, dan Caraka. Dikatakan bahwa begitu sperma bertemu ovum, terjadi konsepsi atau pembuahan, Iswara mengisi Atman. Ini Hindu, maaf. Yang lain saya tidak tahu. Tapi ini Hindu. Begitu terjadi Iswara mengisi Atman, maka dia sudah menjadi penganut Hindu. Dan kalau sang pemandu sebuah upacara atau sulinggi peka, sensitif, beliau sudah tahu anak ini nanti akan menjadi anak laki-laki ataupun perempuan. Sudah tahu beliau, bayangkan, ya sudah tahu. Apalagi misalnya sudah terlambat 2 minggu, 3 minggu, lalu gugur. Berarti sudah ada yang namanya, entah itu jiwa, entah itu roh, entah Atman, silakan saja, yang sudah terbentuk, sudah muncul, hanya tidak punya badan. Dan ini akan menjadi bumerang bagi si ibu khususnya, dan juga si bapak. Yaitu karena kita tidak tahu. Ya, ini bukan kesalahan siapa-siapa, karena tidak tahu dan tidak ada pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Nah, ini keruron, ya, keguguran. Nah, kalau burun hatia atau menggugurkan atau aborsi, ini lebih parah lagi. Pertama, menyelesaikannya lebih sulit daripada keruron. Kedua, di sini akan ada kemarahan. Ada kemarahan, ada kekecewaan, dan ada sakit hati dari sang punarbawa. Karena mungkin saja beliau itu sudah menunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin 100 tahun untuk mendapat peluang punarbawa, sehingga beliau dapat kesempatan, ada kesempatan untuk meningkatkan kualitas jiwa dan menyelesaikan karma-karma beliau. Lalu kita gagalkan. Artinya apa? Aborsi itu menggagalkan punarbawa yang sudah mungkin menunggunya ribuan tahun. Lalu ini karma yang sangat berat. Dan kalau baik keruron maupun aborsi tidak diselesaikan, ini akan menjadi beban bagi orang tua, bagi sang ayah maupun sang ibu, dan juga akan mengganggu perkembangan fisik dan kejiwaan adik-adiknya yang lahir belakangan. Nah ini, jadi kita bisa merenung sekarang, waduh, kalau gitu ini nggak main-main. Ya memang dia main-main. Jadi kita bisa lihat, baik dalam Slokantara, dalam Sarasamusaya,
dalam Werti Sesana maupun dalam Menawa Dharma Sastra seperti apa akibat atau dampak daripada keruron, walaupun lebih ringan, dan juga aborsi. Nah, inilah yang saya katakan, ayo mari kita melihat Chuntake dari perspektif spiritual. Karena ini akibatnya luar biasa. Tanpa ritual jangan pernah berharap ini akan selesai. Memang ada sih, beliau, para wikan, para sulingnya mengatakan, dengan prasita selesai. Itu malah merupakan keputusan dalam sebuah acara besar di masa lalu ketika dibahas tentang beberapa hal terkait dengan ajaran agama ini, termasuk masalah Chuntake ini. Dibahas tapi hanya dikatakan bahwa dengan prasita selesai. Nyatanya banyak yang tidak terselesaikan. Walaupun prasita itu di sana ada energi kekuatan siwa, namun siwa sendiri tidak mampu menyelesaikan Chuntake karena aborsi. Sebabnya apa? Karena aborsi ini pekerjaan Durga. Siwa sendiri tidak mau konflik dengan Durga dalam hal seperti ini. Maka sebetulnya pertama boleh orang tuanya di prasita, boleh, tetapi roh, jiwa, atman sang bayi dikemanakan? Ini harus dikembalikan kepada asalnya supaya kelak ketika peluang untuk Punarbawa ada, bisa kembali Punarbawa dengan kondisi yang lebih baik. Lah kalau misalnya dia masih belum sempurna, belum dikembalikan, masih ada dalam kita hanya tidak punya badan, kemudian dapat perintah harus Punarbawa dengan kondisi buruk Punarbawa, apakah mungkin mendapatkan badan yang baik? Tidak mungkin. Ya mohon maaf ini, ya. Lalu siapa saja sebetulnya yang bisa kena Chuntake? Maaf, semua anggota catur asrama bisa kok. Brahmacarin bisa kena Chuntake. Grihasta apalagi, Wanaprastha juga bisa. Biksuke yang katanya orang suci level tertinggi dalam Hindu tidak bisa kena Chuntake. Maaf, saya menemukan kasus seorang sulingnya yang hebat, yang saya kagumi, luar biasa, ya, pintar, cerdas. Bahkan beliau tadinya orang kaya raya, hanya karena panggilan kemudian menjadi seorang sulingnya hebat. Saya ketemu. Lalu apa yang terjadi? Yang istri dengan terus terang mengatakan, iya. Karena ketika bertemu muncul dua orang anak perempuan gaib. Ya, kamu siapa? Ini ibu saya, ini ayah saya. Ini ibu saya, ini ayah saya. Artinya apa? Terjadi sesuatu. Ketika ditanya kepada pandita istri, beliau dengan terus terang dan jujur mengatakan, iya, saya bukan keruron, saya bukan keguguran, tapi saya aborsi 2 kali. Apa yang terjadi? Artinya memang Chuntake dengan kapasitas yang tidak begitu berat, secara otomatis dengan cepat bisa menyucikan kembali seorang biksuka, seorang sulingnya. Namun yang satu ini ternyata tidak semuanya bisa menyelesaikan secara mandiri. Tetap butuh orang ketiga untuk menyelesaikan. Nah ini artinya apa? Janganlah mengatakan bahwa para pinandita dan pandita tidak kena Chuntake. Bukan tidak kena Chuntake, tapi ada yang dengan cepat secara mandiri menyelesaikannya. Hanya dengan doa-doa, hanya dengan perilaku, selesai. Dan yang paling berat juga, yang berat juga, ketika seseorang itu selingkuh, berzina. Jangan dikira enteng ini. Setiap perjinahan akan membuat proses peracunan darah secara metafisik antara kedua belah pihak.
Tidak mudah. Jadi jangan mengatakan bahwa ketika seorang sulingih, misalnya ya, orang boleh mencela saya, silakan saja. Orang yang nggak senang, monggo. Tetapi saya hanya mengingatkan dari pengalaman. Saya mengalami puluhan tahun seorang sulingih yang pernah melakukan hal yang buruk. Kemudian beliau tidak mengakui itu. Sudah tidak mengakui, kemudian melanjutkan profesinya beliau sebagai seorang sulingih. Katakanlah Mewinten menjadikan orang sebagai pemangku, memimpin upacara. Hasilnya secara logika saja ketahuan, hasilnya pastilah negatif. Ya, tapi itu kan ya silahkan sajalah. Saya tidak mau buat urusan saya itu, walaupun saya yang menyampaikan ini terjadi. Jadi semua bisa kena cuntake, hanya ada yang cepat dengan mandiri. Yang paling cepat ya kaum ibu itu 3 hari bersih, haid bersih, hanya dengan keramas selesai tanpa ritual. Tapi yang lain banyak yang membutuhkan ritual untuk menyelesaikan cuntake itu untuk kembali suci. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa ada hal-hal yang secara spiritual menyebabkan cuntake. Apalagi bagi seorang guru loka, seorang pandita, seorang suci, salah mengelola trikayanya yang harus diparisade sudah menimbulkan cuntake. Tidak mampu mengendalikan sadripu maupun sadatayi sudah menjadi cuntake. Karena yang namanya orang suci sudah terlepas dari semua itu. Tapi kalau masih berperilaku seperti salah satu dari trikaya parisuda, salah satu daripada sadripu, salah satu daripada sadatayi, mohon maaf, silahkan Anda bisa menilai bagaimana kualitasnya. Padahal kita sangat memposisikan seorang sulingih seperti orang-orang yang seperti dewata. Kita perlakuan sangat kita hormati, bahkan kita puja beliau sebagai guru loka, guru alam semesta. Tapi ingat, kalau orang seperti saya bukan apa-apa. Ketika saya gagal mengelola trikaya parisudanya, karmanya tidak seberat seperti itu dibandingkan dengan beliau-beliau yang para suci ini. Nah, inilah yang kita harapkan. Kenapa? Kita ingin para suci kita betul-betul selevel dengan para ista dewata. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, apapun yang saya sampaikan, tolong jangan ditelan mentah-mentah. Renungkan, diskusikan, tanyakan kepada para wikan. Ini masuk akal atau tidak? Nah, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan saat ini. Di lain hari kita akan memperbincangkan hal-hal yang lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.